sebenarnya kasus COVID ini adalah seperti fenomena gunung es, di mana kasus yang kita temukan itu ada kelihatan hanya sedikit di permukaan, tetapi sebenarnya yang ada di bawah ini mungkin masih banyak. Nah, seperti kita di NTB ini sekarang bahwa kasusnya kelihatan agak meningkat, tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang bagus. Artinya bahwa pemerintah daerah kita sudah punya kemampuan untuk men-screening dan juga melakukan deteksi dan juga untuk mengkonfirmasi kasus-kasus COVID ini sehingga kita bisa tahu lebih banyak. Nah, kalau kita tahu yang katakanlah di bawah gunung es ini lebih banyak, artinya kita nanti akan bisa melakukan intervensi-intervensi yang lebih tepat sehingga kita bisa mengisolasi pasien-pasien yang sudah positif tadi supaya tidak menulari ke orang-orang yang lain. Daripada kita tidak tahu bahwa banyak masyarakat kita yang terkena infeksi COVID dan akhirnya dia menyebarkan lebih banyak lagi kepada orang-orang yang tidak mengetahui, maka dengan kita mengetahui yang konfirmasi positif ini artinya kita punya peluang untuk melakukan treatment yang lebih bagus. Kita sebenarnya sudah punya data bahwa banyak orang-orang yang rentan, yang berisiko kemungkinan besar terinfeksi oleh COVID ini. Kita ada istilahnya namanya ada ODP, ada PDP, ada orang tanpa gejala yang OTG dan sebagainya itu. Dan sekarang kita sudah melacak gitu orang-orang ini. Nah, jumlahnya di NTB itu cukup besar dan sekarang sudah dilakukan screening. Nah, termasuklah tadi kepada saudara-saudara kita yang kebetulan sudah pergi ke Goa, ke Makassar itu, kita sudah identifikasi dan kita sudah mendapatkan hasil sementara melalui screening. Nah, dari screening itu sebenarnya pemerintah daerah sudah mengetahui jumlah yang reaktif. Nah, dari yang reaktif ini kan nanti dilakukan pemeriksaan dengan swab yang merupakan metode standar. Nah, jadi sebenarnya kita sudah bisa memprediksi seberapa banyak kemungkinan saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi. Nah, menurut saya jadi ini lebih bagus, seperti yang saya katakan tadi, kita lebih bagus mengetahui lebih awal saudara-saudara kita yang terinfeksi ini supaya kita lebih mudah untuk menangani. Nah, sehingga nanti kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat untuk menangani ini tentunya hasilnya akan lebih bagus. Jadi kita tidak usah terlalu panik dengan hasil yang sekarang cenderung meningkat ini, tetapi ini kita sikapi bahwa ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah, kemampuan pemerintah untuk mendeteksi kasus ini menjadi semakin baik. Ya, jadi kami dari UNRAM bersama tim ahli yang melakukan perkiraan atau penghitungan simulasi model penyakit menular COVID-19 ini dengan data-data jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi positif sampai saat ini, jumlah pasien yang sembuh sampai saat ini, lalu kemudian jumlah yang meninggal sampai saat ini, dan juga kita sudah melihat data-data seberapa banyak yang menular dari satu orang ke orang lain. Kita bisa memperkirakan bahwa kemungkinan kita perlu bekerja keras lagi untuk mengurangi laju kecepatan infeksi COVID-19 ini. Berdasarkan hasil perhitungan tim dari FK UNRAM, kita mendapatkan kemungkinan puncaknya ini akan terjadi di bulan Agustus. Nah, hal ini kalau tidak kita sikapi dengan baik, kalau kita tidak melakukan intervensi dengan cermat, maka puncak ini akan betul-betul kita akan ketemu di bulan Agustus. Nah, tetapi kalau kita bekerja bersama-sama untuk mencegah penularan infeksi COVID ini, mungkin kita akan bisa mempercepatnya. Katakanlah bisa 2 bulan misalnya, jadi mungkin pada saat Lebaran nanti kita sudah bebas dari infeksi virus ini kalau kita sama-sama mencegah penularan dari COVID-19 ini. Nah, dari sisi itu bahwa salah satu hal yang bisa mempercepat penurunan angka kesakitan ini adalah mempercepat penemuan kasus. Kalau kita menemukan kasus lebih awal, maka derajat sakitnya juga lebih rendah.
Kalau derajat sakitnya rendah artinya sakit ringan yang menderita COVID ini. Nah, kalau yang sakit ringan tentunya penyembuhannya juga akan lebih cepat. Jadi kalau bisa lebih cepat dia sembuh, katakanlah sekarang kita menghitung rata-ratanya sekitar 2 mingguan, kalau bisa di bawah 1 minggu dia sembuh, maka akan sangat cepat sekali terjadi penurunan angka penyakit ini. Nah, oleh sebab itu, ini adalah satu hasil dari pemerintah juga. Ketika kita menemukan banyak kasus, ini juga menjadi hal positif yang katakanlah nanti bisa mempercepat pengurangan puncak dari penyakit ini. Dari perhitungan kami di bulan Agustus itu, kalau tanpa intervensi apapun, maka jumlah kasus di NTB ini bisa mencapai sekitar 5.800-an. Jadi mari kita sama-sama waspada untuk bisa mencegah penularan penyakit ini, sehingga jangan takut untuk diperiksa ya, karena dengan pemeriksaan yang lebih dini ya, kalau ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID, itu lebih baik kita periksa, lalu kemudian kalau memang positif kita segera obati, karena kalau dengan lebih awal diobati maka kemungkinan sembuhnya juga akan semakin baik dan semakin cepat. Tentu dalam hal ini pemerintah tidak akan bisa menangani penyakit ini hanya dari sisi pemerintah saja. Justru masyarakatlah yang menjadi garda terdepan untuk mencegah penularan penyakit ini. Jadi kalau masyarakat sukarela untuk melakukan social distancing, sukarela untuk melakukan physical distancing, sukarela untuk mengisolasi diri bagi yang OTG, PDP, ODP, ya, apalagi yang sudah terkonfirmasi positif, tentu ini akan sangat baik sekali. Sehingga harapan kita bahwa masyarakat juga harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah penularan penyakit ini dan mempercepat penghentian penularan penyakit COVID-19 ini.